Miss berharap siswa-siswa Miss kelas 8 masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baik, siswa-siswa Miss, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk ke berikutnya. Nah, sebelum kita mempersiapkan materi kita untuk selanjutnya atau melanjutkan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rezeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Bala malaikat serta para suci menghaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Perjamuan ilahi maha suci, sumber penghidup jiwa kami. Perjamuan pengikat umat Allah, lagi santapan persaudaraan. Semua gembala serta kawan domba, hidup saudara pengikat kami. Hai lihatlah betapa murah Tuhan, membimbing dan menghibur umatnya. Hai lihatlah betapa murah Tuhan, membimbing dan menghibur umatnya. Hai jiwaku, pujilah kasih Tuhan, bermadalah syukur pada Bapa. Hormatilah setia rahim Tuhan, persembahkan pujian padanya. Sebab setialah kerelaannya, dan tetaplah kebenaran Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, nyanyikanlah syukur pada Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, nyanyikanlah syukur pada Tuhan. Baiklah siswa-siswa Miss, sekarang mari kita berdoa. Mari sama-sama kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami anak-anak-Mu berkumpul kembali
untuk memahami sakramen yang Kau berikan kepada kami, yaitu sakramen yang pernah Kau lakukan bersama murid-murid-Mu dalam perjamuan malam terakhir. Terangilah kami ya Yesus, agar kami dapat memahami makna sakramen Ekaristi ini, sehingga kelak kami semakin menghayati cinta-Mu melalui sakramen Maha Kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, siswa-siswa Miss, kita akan memasuki subtema yang kedua, yaitu dengan judul Sakramen Ekaristi. Ya, Sakramen Ekaristi. Materi kita ini merupakan bagian dari bab yang ke-8. Sekarang coba anak-anak Miss buka buku paketmu ya. Bab ke-8 yaitu bagian kedua dengan judul Sakramen Ekaristi. Baik, adapun yang menjadi tujuan atau yang harus dicapai dari materi kita ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti kata Ekaristi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan sikap badan selama mengikuti perayaan Ekaristi. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan berbagai macam perlengkapan liturgi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah siswa mampu menyebutkan warna-warni liturgi Gereja Katolik. Nah, siswa-siswa Miss sekalian kelas 8 ya, sebelum kita teruskan materi kita yang terbaru ini, sekarang kita bahas kembali ya materi kita minggu yang lalu, yaitu sakramen baptis. Miss harap kalian masih mengingat poin-poin penting pada materi minggu yang lalu, di mana di situ dikatakan bahwa sakramen baptislah yang merupakan sakramen dasar bagi kita orang Kristiani, atau sering kita dengar dikatakan orang pintu masuk untuk menjadi anggota gereja dan menjadi anak-anak Allah. Dan setelah menerima sakramen baptis, kita dituntut untuk ikut serta ambil bagian dari tugas gereja, yakni sebagai nabi yang bertugas untuk mewartakan, sebagai imam untuk menguduskan, dan sebagai raja untuk memimpin dan mengembangkan. Jadi itulah pembahasan kita minggu yang lalu. Sekarang siswa-siswa Miss, mari kita fokuskan materi hari ini, yaitu dengan judul yang sudah Miss katakan tadi, Sakramen Ekaristi. Siswa-siswa Miss, syukuran merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita atau keluarga kita juga. Biasanya orang mensyukuri peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, terlebih syukuran atas peristiwa yang menyenangkan. Dan biasanya syukuran diakhiri dengan perjamuan makan bersama. Makanan yang tersaji sama dan mereka semua memakan makanan itu, memakan makanan yang telah disediakan bersama-sama. Begitu juga lah dengan perayaan Ekaristi.
bahwa Ekaristi itu sering dikatakan sebagai ungkapan syukur atas karya dan pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anak Miss, Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eucharisten, yang berarti pujian syukur dan kegembiraan. Ekaristi adalah sumber puncak seluruh hidup Kristiani. Maksudnya di sini bahwasanya seluruh kegiatan atau pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Maka dengan itu, perayaan Ekaristi kita pandang sebagai yang pertama, syukuran dan pujian kepada Bapa. Yang kedua, kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Yang ketiga, kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Baik, anak-anak Miss, di dalam mengikuti perayaan Ekaristi, ada beberapa sikap badan kita yang harus kita lakukan dalam berjalannya perayaan Ekaristi. Yang pertama, sikap berdiri. Yang kedua, sikap duduk. Yang ketiga, sikap berlutut. Dan yang keempat, sikap tunduk. Jadi anak-anak Miss ingat itu ya nak, sikap-sikap kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak Miss sekalian, dalam perayaan Ekaristi juga biasanya digunakan berbagai macam-macam perlengkapan liturgi. Nah, di sini anak-anak Miss yang Miss Dinar pasti tahu ya, berbagai macam perlengkapan liturgi yang digunakan. Pasti sudah tahu yang anak-anak Miss Dinar. Baik, secara garis besarnya perlengkapan liturgi dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian liturgi dan bejana-bejana suci. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, pakaian liturgi. Anak Miss Dinar ini pasti sudah tahu pakaian-pakaian liturgi itu. Yang pertama adalah amik. Bisa kamu lihat gambarnya ini ya nak? Inilah amik. Amik adalah selembar kain lenan putih berbentuk segi empat dengan dua tali panjang di dua ujungnya. Amik merupakan tanda perlindungan. Amik dipakai sekeliling leher menutupi bahu dan pundak kedua tali, disilangkan di depan dada. Tujuan praktis amik adalah untuk menutupi jubah biasa imam dan untuk menyerap keringat dari kepala dan leher. Tujuan rohani amik adalah mengingatkan imam akan nasihat Santo Paulus, yang dimana kata Santo Paulus, terimalah ketopong, keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, seperti yang tertera yang tertulis di Efesus 6 ayat 17. Bisa kamu buka nanti ya nak. Lalu yang kedua, pakaian liturgi yang kedua adalah alba. Alba adalah pakaian putih panjang hingga sebatas pergelangan kaki dan memiliki lengan panjang hingga pergelangan tangan. Alba merupakan simbol atau citra kekudusan. Tujuan rohani alba adalah mengingatkan imam akan pembaptisannya saat kain putih diselubungkan padanya guna melambangkan kemerdekaannya dari dosa, kemurnian hidup baru, dan martabat Kristiani. Nah, ini bisa kamu lihat nak gambar alba supaya kamu kenal bagaimana bentuk gambar alba ya. Lalu pakaian liturgi yang ketiga adalah singel. Nah, perhatikan dulu gambar singel ini. Ini adalah bentuk tali ya. Singel adalah tali yang tebal dan panjang dengan jumbai-jumbai pada kedua ujungnya yang diikatkan di sekeliling pinggang untuk mengencangkan atau merapikan alba. Singel merupakan tali kesucian sebagai simbol nilai kemurnian hati dan pengekangan diri. Singel dapat berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Tujuan rohani singel adalah mengingatkan imam akan nasihat Santo Petrus.
Yaitu nanti bisa kamu buka nasihat yang dikatakan oleh Santo Petrus dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. Baik, yang keempat, pakaian liturgi yang keempat, stola. Kamu lihat gambar stola ini, nak. Stola adalah kain panjang semacam selendang. Warnanya sama dengan kasula yang dikalungkan pada leher. Stola diikatkan di pinggang dengan single. Stola merupakan simbol bahwa pemakainya sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengudusan atau imamat. Stola mengingatkan imam bukan hanya pada otoritas dan martabatnya sebagai imam, melainkan juga tugas kewajibannya untuk mewartakan sabda Allah dengan gagah berani dan penuh keyakinan. Nah, pakaian liturgi yang selanjutnya adalah kasula. Yang kelima, kasula. Kasula juga disebut dengan planeta, yang artinya adalah pakaian luar yang dikenakan di atas alba dan stola. Kasula merupakan busana khas imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dipakai untuk memimpin perayaan Ekaristi. Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Tujuan rohani kasula adalah mengingatkan imam akan kasih dan pengorbanan Kristus. Itulah, ada itu tadi 5. Ada 5 pakaian liturgi. Itulah yang bagian A. Sekarang yang bagian B-nya, yaitu tadi yang bagian B-nya bejana-bejana suci. Ya, bejana-bejana suci. Yang pertama, bejana suci ini adalah piala atau kaliks. Nah, kamu lihat dulu, nak, di sini gambarnya piala ini, ya, bukan piala yang seperti kita mendapatkan kalau kita mendapatkan prestasi, ya, atau pemain sepak bola itu bukan seperti piala itu, ya, nak. Tapi kamu perhatikan dulu gambar piala ini. Piala adalah cawan yang menjadi wadah anggur untuk dikonsekrasikan dan sesudah konsekrasi menjadi wadah darah maha suci Kristus. Piala melambangkan cawan yang dipergunakan Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, di mana ia untuk pertama kalinya mempersembahkan dirinya. Piala ini melambangkan cawan sengsara Kristus. Lalu yang kedua adalah patena. Kamu lihat gambar patena ini. Bahwasanya, ya, patena ini adalah piring di mana hosti diletakkan, piring kecil, ya, nak. Patena adalah piring di mana hosti diletakkan. Lalu yang ketiga adalah korporal. Kamu lihat gambar korporal. Korporal adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Seringkali pinggiran korporale dihiasi dengan rendak. Atau korporale adalah yang terpenting dari antara kain-kain suci. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan korporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci roti dan anggur. Lalu yang keempat, lihat gambar yang keempat, yaitu purificatorium. Gambar yang keempat, purificatorium. Purificatorium ini adalah sehelai kain lenan. Sehelai kain lenan putih berbentuk segi empat untuk membersihkan piala atau sibori dan patena. Sesudah dipergunakan purificatorium dilipat 3 memanjang dan diletakkan di atas piala. Lalu yang keempat adalah palla. Kamu lihat dulu, nak, gambar palla. Palla yang berarti kain untuk tubuh Tuhan.
Maksudnya di sini adalah kain lenan putih yang diperkeras sehingga menjadi kaku seperti papan. Bentuknya bujur sangkar, dipergunakan untuk menutupi piala. Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Lalu yang kelima, sibori. Kamu lihat gambar sibori. Sibori yang artinya adalah, sibori ini dikatakan juga piala dari logam, atau sibori adalah bejana serupa piala tetapi dengan tutup di atasnya. Jadi sibori ini ada tutup di atasnya ya, bukan seperti piala tadi. Sibori adalah wadah untuk roti-roti kecil yang akan dibagikan dalam komuni kepada umat beriman. Lalu yang keenam, piksis. Kamu lihat gambar piksis ya. Piksis. Piksis adalah sebuah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup serupa wadah jam kuno. Piksis biasanya dibuat dari emas. Piksis dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada mereka yang sakit atau yang akan ditahtakan dalam kebangkitan kepada sakramen Maha Kudus. Lalu yang ketujuh, kamu lihat gambar yang ketujuh, yaitu monstran. Monstran yang berarti mempertontonkan. Maksudnya di sini adalah bejana suci tempat sakramen Maha Kudus, ditahtakan atau dibawa dalam prosesi. Lalu yang kedelapan, ampul. Lihat gambar ampul. Ampul adalah dua bejana yang dibuat dari kaca atau logam. Ampul adalah bejana-bejana dari mana imam atau diakon menuangkan air dan anggur ke dalam piala. Lalu kalau ampul ini selalu ada dua ampul di atas meja kredens dalam setiap misa, atau meja-meja kecil itu yang biasanya tempat-tempat persiapan perayaan Ekaristi. Ya, meja itulah namanya meja kredens. Lalu yang kesembilan, lavabo. Kamu lihat gambar lavabo. Lavabo ini yang berarti membasuh. Maksudnya di sini adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat juga berupa mangkuk, tempat menampung air bersih yang dipergunakan imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan. Sekarang kamu lihat gambar tribulum. Tribulum. Ya. Ada di sini tribulum. Tribulum yang berarti dupa. Dupa adalah bejana di mana dupa dibakar untuk pendupaan liturgis. Dupa adalah harum-haruman yang dibakar pada kesempatan-kesempatan istimewa seperti pada misa yang meriah dan pujian kepada sakramen kudus. Nah, yang ke-11 navikula. Kamu lihat navikula. Navikula atau wadah dupa. Navikula adalah bejana tempat menyimpan serbuk atau dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman-tanaman, biasanya dibakar dengan campuran tambahan. Asap dupa yang dibakar naik ke atas melambangkan naiknya doa-doa umat beriman kepada Tuhan. Secara simbolis, dupa melambangkan semangat umat Kristiani yang berkobar-kobar, harum mewangi keutamaan-keutamaan dan naiknya doa-doa dan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya aspergillum. Kamu lihat gambarnya ini, nak. Aspergillum yang berarti meraciki. Maksudnya di sinilah sebatang tongkat pendek di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang.
dipergunakan untuk meracikkan air suci pada orang atau benda dalam asperges dan pemberkatan. Bejana air suci adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci ke dalamnya. Lalu yang selanjutnya, sakramentarium. Sakramentarium. Nah, kamu lihat gambar sakramentarium ini. Sakramentarium ini adalah buku misa. Sini maksudnya adalah buku pegangan imam pada waktu memimpin perayaan Ekaristi, yang berarti yang isinya berisi doa-doa dan tata perayaan Ekaristi. Atau lektonarium atau buku bacaan misa adalah buku berisi bacaan-bacaan misa dari kitab suci. Atau evangeliarium adalah buku Injil. Ya. Baru yang selanjutnya, wadah relikui. Wadah relikui. Nah, lihat gambarnya, nak. Wadah relikui. Maksudnya di sini adalah bejana di mana relikui disegel dan disimpan. Relikui tidak boleh dipertontonkan untuk penghormatan umat beriman, terkecuali jika ditempatkan dalam wadah relikui. Itulah yang bagian B, yaitu mengenai bejana-bejana suci. Nah, Miss harap siswa Miss dapat memahami tadi ada dua itu yang dibedakan, yaitu perlengkapan liturgi. Itu yang pertama pakaian liturgi dan benda-benda suci. Kamu harus ingat itu semua ya, nak. Baru kita juga harus mengetahui bahwa dalam gereja Katolik ada itu warna-warna liturgi. Ya, warna-warna liturgi gereja. Jadi yang pertama itu adalah warna-warna liturgi gereja, warna hijau. Warna hijau ini melambangkan pengharapan dan hidup ini, membangkitkan pengharapan akan hidup baru. Warna hijau digunakan pada masa biasa. Lalu yang kedua, warna kuning atau putih. Warna-warna yang melambangkan sukacita dan kemurnian jiwa, dikenakan sepanjang masa Natal dan masa Paskah serta hari raya. Bisa kamu lihat warna-warnanya, seperti warna-warna liturgi yang sering kita lihat dipakai para imam, ya, disesuaikan warna. Baru yang ketiga, warna merah. Warna merah memiliki makna ganda, yaitu pencurahan darah dan api kasih Allah yang bernyala-nyala. Lalu yang keempat, warna ungu, dikenakan selama masa Advent atau masa Prapaskah sebagai tanda pertobatan, kurban dan persiapan. Nah, itulah tadi anak-anak Miss mengenai warna-warna liturgi di gereja Katolik. Sekarang mari kita dalami, ya. Kamu lihat di buku paketmu, nak. Di buku paketmu ada itu tentang perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Nanti kamu baca isi perjamuan malamnya itu apa saja yang diceritakan di situ, ya, nak. Yaitu kamu buka nanti buku paketmu atau di kitab sucimu, itu Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Bahwa dikatakan di situ dalam perjamuan malam tersebut ada dua hal yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus mengambil cawan berisi anggur dan roti. Ia mengucap syukur dan memberikan pesan. Pesannya itu dikatakan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Nah, Mas, ini artinya bahwa roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia. Itulah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, kata Yesus di situ, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu.
Ini maksudnya mengandung arti bahwa anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah di salib, juga demi keselamatan manusia. Yesus berpesan agar para murid selalu melakukan kembali peristiwa ini untuk mengenangkan dirinya. Nah, siswa-siswa Miss, sesuai dengan pesan Yesus itu, perjamuan Tuhan itu diteruskan oleh gereja hingga kini dalam bentuk, pasti kalian sudah tahu kan, itu dalam bentuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia sekaligus mensyukurinya. Maka siswa-siswa Miss, dengan demikian bagi gereja sekarang, Ekaristi pertama-tama merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya dan untuk segala sesuatu yang Ia laksanakan dalam penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Baiklah siswa-siswa Miss, sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Miss berharap apa yang sudah Miss jelaskan pada hari ini dapat kamu mengerti dan kamu pahami. Sampai di sini pertemuan